ayat-ayat kitab suci yang meneguhkan saat mengalami penderitaan. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, karena aku kesepian dan menderita. Lepaskanlah beban batinku, dan bebaskanlah aku dari kesesakan hatiku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesusahanku, dan ampunilah segala dosaku. Mazmur 25 ayat 16-18. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Meskipun tubuh kami menurun, tetapi batin kami diperbaharui setiap hari. Karena penderitaan yang sementara ini tidak seberapa, dan kami dipersiapkan untuk masuk ke dalam kehidupan kekal yang mulia, yang tidak ada bandingannya. Kita tidak melihat apa yang kelihatan, tetapi kami melihat apa yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Saudara-saudaraku kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah karena kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus bab 4 ayat 12-13. Semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab engkau tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 14-18. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami mendapat penghiburan
yang berlimpah-limpah. 2 Korintus 1 ayat 3-5. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Roma 8 ayat 22-25. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26-27.